Dalam dunia balap ketahanan, biasanya kita akan melihat mobil-mobil yang bentuknya seperti ini nih. Unik dan sangat berbeda dengan mobil yang ada di jalan raya pada umumnya. Dan memang, tentu aja mobil-mobil tersebut berbeda daripada mobil pada umumnya. Karena mau bagaimanapun, walaupun mobil-mobil tersebut adalah mobil hypercar juga, tapi mobil tersebut adalah mobil-mobil prototype. Namun setelah kita mengetahui kalau mobil tersebut adalah mobil prototype, kelas mobil tersebut juga terbagi menjadi beberapa kelas. Misalnya ada kelas hypercar dan GTP. Dan biasanya kelas-kelas ini digunakan di beberapa balapan dunia seperti WEC dan IMSA. Sebenarnya apa itu hypercar dan apa itu GTP? Apa perbedaannya di antara keduanya? Maka dari itu di video ini kita akan membahas tuntas itu semua. Untuk mempermudah menjelaskannya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hypercar. Untuk kelas hypercar sebenarnya ada cabangnya lagi, yang mana ada hypercar Le Mans dan Le Mans Daytona Edge. Kemudian di mana mobil hypercar ini akan balapan? Jadi, mobil-mobil hypercar prototype ini akan balapan di World Endurance Championship atau WEC. Jadi nama yang digunakan oleh WEC untuk kategori baru mereka adalah kelas hypercar. Dan peraturan hypercar dibuat bersama oleh ACO dan FIA untuk mendorong pertumbuhan balapan ketahanan dan memulai era baru motorsport yang sudah mulai terjadi di kelas hypercar. Hypercar ini dibangun atas dasar keruntuhan balapan kelas LMP1 yang mana pada tahun 2020 adalah musim terakhir kelas mobil ini berlaga. Kenapa kelas LMP1 ditinggalkan? Ya karena banyak orang yang berpendapat balapan tersebut tidak lagi intens. Dan balapan intens yang pernah terjadi di kelas tersebut terakhir berada di tahun 2017. Kenapa bisa? Ya jadi setelah Audi keluar pada akhir 2016 dan Porsche keluar juga pada akhir 2017, Toyota menjadi satu-satunya produsen mobil yang berkompetisi di kategori LMP1. Dan kelas LMP1 memang memiliki pesaing lain seperti Rebellion dan SMP Racing. Namun mereka tidak pernah bisa menyamai kekuatan Toyota. Dengan partisipasi di LMP1 yang menurun dengan cepat, para penyelenggara akhirnya memutuskan untuk membuat serangkaian peraturan baru yang akan menggantikan LMP1 yang disebut Le Mans Hypercar. Dan peraturan baru Le Mans Hypercar ini didasarkan dari hypercar jalan biasa. Namun setelah Le Mans Hypercar datanglah LMDH. Setelah kemunculan kelas ini, muncul pertanyaan baru, apakah entry hypercar adalah LMH atau LMDH? Jadi dengan aturan ini sebenarnya ini memungkinkan produsen dapat balapan di kelas hypercar tanpa kecuali. Dan aturan baru ini memungkinkan perusahaan untuk bergabung dengan jauh lebih mudah daripada peraturan LMP1. Yang mana ini memberi kesempatan bagi banyak produsen dan tim untuk bergabung dengan kategori baru ini. Dengan demikian, hypercar akan melihat peningkatan partisipasi yang besar dari tim-tim selama beberapa tahun mendatang. Misalnya di tahun 2023 kemarin nih, kita bisa melihat Toyota, Porsche, Ferrari, Peugeot, Cadillac, Glickenhaus, dan Isotta Fraschini bersaing di kategori hypercar yang sama. Dengan demikian, kelas hypercar adalah kelas baru yang mana aturannya saat ini semuanya menjadi lebih mudah untuk menarik perhatian produsen. Jadi dengan penjelasan tersebut, sekarang kita sudah tahu tentang kelas hypercar. Kemudian setelah kita mengetahui kelas hypercar, sekarang kita akan membahas kelas GTP. Apa itu GTP? Jadi, kelas GTP digunakan untuk menjadi rumah bagi mobil-mobil legendaris grup C dari tahun 1981 hingga 1993. Yang berarti mobil-mobil grup C juga balapan di kejuaraan dunia mobil, tetapi perbedaan antara keduanya adalah tidak ada penekanan pada konsumsi bahan bakar. Dan era grup C GTP adalah salah satu era kemasan dalam balapan ketahanan dengan sejumlah besar produsen bersaing di kategori GTP selama periode ini, termasuk mobil-mobil seperti Porsche 962C, Jaguar XJR9, dan Nissan GTP ZX Turbo. Dan ini hanya awal dari daftar untuk kelas GTP IMSA selama akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Dan pada tahun 2023 kemarin, untuk pertama kalinya lagi kita akan melihat kembalinya kelas GTP ke IMSA. Dan hal ini sangatlah menarik. Untuk nama GTP sendiri adalah singkatan dari Grand Touring Prototype dan mobil di kelas ini seperti hypercar. Yang mana kelas GTP juga akan menjadi kategori teratas di IMSA dan akan menggantikan regulasi DPI yang sudah berakhir di musim 2022 kemarin. ACO dan IMSA sendiri memutuskan untuk menggantikan regulasi DPI sekitar pada waktu yang sama dengan kelas LMP1 digantikan dengan kelas hypercar.
Ya walaupun demikian, kelas GTP sebenarnya sangat mirip dengan kelas hypercar. Selain itu, GTP juga memungkinkan prototipe LMH dan LMDH untuk balapan bersama di kategori yang sama dan berjuang untuk kemenangan keseluruhan di IMSA yang sama. Kemudian untuk balapan pertama untuk kelas GTP baru ini pertama kali sudah diselenggarakan di Daytona pada tahun 2023 dan untuk seluruh musim IMSA tahun 2023. Daftar peserta kelas baru ini sangat menarik, termasuk Porsche, BMW, Cadillac, dan Acura. Dan untuk Acura dan Cadillac sendiri, sebenarnya kedua pabrikan ini telah balapan di kelas DPI untuk beberapa waktu, sehingga mereka sebenarnya bukan entry baru di kelas GTP setelah 2022. Tetapi Porsche dan BMW belum pernah balapan dalam kategori prototipe IMSA untuk waktu yang cukup lama, yang berarti ini adalah hal yang sangat baru buat BMW dan Porsche dan tentunya semuanya sangat menarik buat ditonton. Dan itulah GTP. Tapi setelah kita mengetahui kedua kelas ini, sepertinya tidak ada yang berbeda ya dari regulasi, bentuk mobil, dan lainnya. Ditambah kedua mobil tersebut sama-sama bisa bersaing di kelas yang sama juga. Jadi dengan demikian muncullah pertanyaan, kenapa IMSA tidak hanya menyebut kategori tersebut sebagai LMDH aja? Untuk perihal ini, sebenarnya IMSA tidak pernah memberikan jawaban yang konkret. Namun banyak pakar yang menyebutkan, hal ini bisa terjadi karena jika suatu saat di masa depan mobil-mobil LMH balapan di IMSA, ini tidak akan masuk akal jika kelas tersebut disebut LMDH. Kenapa? Ya karena ada mobil LMH yang membalap di IMSA. Selain itu, nama GTP sendiri juga memiliki sejarah yang kaya di IMSA. Jadi mengapa tidak mengembalikan nama yang telah sukses dengan grup C dan tentunya berharap kebangkitan kelas ini dari nama yang sudah memiliki sejarahnya. Kemudian dengan diperlakukan kelas ini yang dimulai pada tahun 2023 kemarin, ini tentu aja diharapkan akan membawa era keemasan lain dalam balapan ketahanan dan penyelenggara telah menamai kelas hypercar dan kelas GTP sebagai dua nama dengan sumber daya utuh untuk memberikan balapan mobil yang luar biasa. Dan itulah hypercar dan GTP. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.